kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Setelah 1 tahun progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara yang baru, saya berkesempatan kembali untuk mengunjungi, untuk melihat bagaimana progres pembangunan yang telah dilakukan selama 1 tahun ini di Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini saya sudah berada di titik 0 km di IKN untuk melihat bagaimana progres pembangunan yang sudah dilakukan, karena rencananya pemerintah akan segera meresmikan IKN pada upacara negara di tanggal 17 Agustus 2024 yang akan datang. Ikut saya. Ada 34 paket proyek pembangunan yang direncanakan dilakukan di kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.671 hektar dengan nilai 46 triliun rupiah. Hingga pertengahan Januari, telah dilakukan penandatanganan kontrak 29 proyek senilai 25 triliun rupiah yang meliputi kawasan Istana Negara, Kantor Presiden dan Kementerian Koordinator, rumah hunian bagi menteri, ASN, serta pekerja konstruksi, dan infrastruktur dasar seperti bendungan, jalan logistik, serta jalan tol. Insya Allah kita positif. Jadi akan kita upayakan ya sejauh secara technically ya. Mudah-mudahan juga hujan tidak terlalu mengganggu. Insya Allah kita fungsional, terutama pesan beliau bahwa kita akan mengadakan Bapak Presiden ya untuk mengadakan upacara 17 Agustus insya Allah bisa kita lakukan di 2024. 3 titik utama menjadi sasaran kami saat mengunjungi IKN. Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoy yang akan menjadi penyuplai air bersih utama bagi IKN kini telah mencapai 82% dengan target mulai beroperasi pada Juni 2023. Selain itu, rumah susun modular yang dibangun untuk pekerja konstruksi sudah mulai ditempati yang direncanakan dapat menampung sekitar 16.200 orang yang terbagi atas 22 rusun. Dan selanjutnya, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN kini baru memasuki tahapan pembentukan lahan dengan kontur tanah yang terlihat membentuk lapangan upacara di bagian paling bawah dan menanjak ke atas ke posisi Istana Negara dengan logo Garuda serta kantor kepresidenan. Terlihat di belakang saya bagaimana ada lahan luas yang sudah mulai dikosongkan, mulai dibersihkan, dan ada begitu banyak alat berat yang sudah mulai melakukan pembangunan. Tadi saya mencoba untuk menanyakan sejumlah petugas yang bekerja di lokasi ini. Mereka menyatakan bahwa progres pembangunan hingga pada saat ini sebesar 3% di bulan Januari ini, dan mereka cukup optimis bagaimana istana akan berdiri dan mulai bisa digunakan untuk upacara negara pada tanggal 17 Agustus 2024 yang akan datang. Pembangunan infrastruktur dasar yang juga dikebut adalah penyediaan akses transportasi menuju IKN. Dalam perjalanan kembali ke Balikpapan, kami mencoba menyusuri jalur laut melalui Selat Balikpapan. Tampak jembatan Pulau Balang yang menjadi penghubung akses ketiga menuju IKN, yakni jalur tol. Jalan tol sepanjang 47 km ini menyambungkan Bandara Sempinggan Balikpapan langsung menuju kawasan KIPP IKN dan memiliki jalur tercepat menuju IKN dengan waktu tempuh hanya 30 menit. Jika melalui jalur darat ke Ibu Kota Nusantara ini bisa memakan waktu kurang lebih 2 jam. Tadi saya mencoba melalui jalur laut. Ini seperti teman-teman yang ada di belakang ini melalui kapal feri ataupun melalui speedboat yang kurang lebih memakan waktu sekitar 45 menit. Jadi naiknya dari Balikpapan dari Pelabuhan Semayang nanti turun di sekitar Penajam Pasir Utara, yakni ada Pelabuhan Citasabut begitu. Nah, nanti jika sudah ada akses melalui jalan tol, ini bahkan lebih singkat lagi, bisa dilalui selama 30 menit saja dari mulai bandara di Balikpapan langsung ke Ibu Kota Nusantara. Artinya ada 3 akses yang bisa kita lalui menuju Ibu Kota Nusantara. Ausirio Dolu, Robin Kitt, Nusantara.